Hey hey hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kita bisa belajar banyak hal. Bertemu lagi kita teman-teman di segmen perpajakan. Kali ini kita akan membahas pajak penghasilan PPh pasal 21. Kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, baik teman-teman, di PPh pasal 21 dan pasal yang lainnya kita akan mengenal subjek dan objek pajaknya kira-kira itu apa. Nah, kita definisikan dulu ya teman-teman. PPh pasal 21 ini adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, kalau yang dibayar bulanan, upah kalau yang sifatnya insidentil, honorarium kalau misalnya juga sifatnya insidentil, misalnya diundang sebagai pembicara, pemateri, narasumber, tunjangan dan pembayaran lainnya. Kata kuncinya di sini adalah penghasilan. Jadi setiap penghasilan itu akan dikenakan pajak PPh pasal 21. Nah, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Jadi apapun jenis namanya teman-teman ya, baik itu gaji, upah, honorarium. Nah, yang penting berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Siapa yang melakukannya? Nah, yang melakukannya adalah orang pribadi, subjek pajak dalam negeri, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Perpajakan Penghasilan. Nah, lalu siapa subjek pajaknya? Di PPh pasal 21 ini subjek pajaknya adalah orang yang dituju oleh Undang-Undang Perpajakan meliputi yang pertama OP, orang pribadi. Misalnya saya sebagai tenaga pengajar di salah satu perguruan tinggi. Nah, saya adalah objek pajaknya. Yang kedua, warisan yang belum terbagi. Ini misalnya kalau ada warisan tapi belum dibagi. Nah, ini menjadi satu kesatuan yang menggantikan, yaitu ahli waris. Siapa lagi subjek pajaknya? Yang selanjutnya adalah badan atau perusahaan atau dalam bentuk usaha tetap. Nah, ini adalah subjek pajak yang dituju oleh Undang-Undang PPh pasal 21. Kalau warisan itu yang seperti apa? Di warisan di PPh pasal 21 ini kata kuncinya adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang dapat menggantikan yang berhak. Yang berhaknya itu ahli waris. Nah, ini untuk penjelasannya teman-teman bisa cek di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Penunjukan warisan yang belum terbagi menjadi subjek pajak itu dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan ini tetap dapat dilaksanakan. Lalu apa yang dimaksud dengan kategori badan? Tadi badan ada dua teman-teman, ada yang bentuknya badan, ada yang bentuknya badan usaha tetap. Nah, di badan ini adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Baik, artinya katakan bersekutu nih antara satu atau tiga orang. Nah, apakah badan itu melakukan jenis usaha ataupun tidak, terhadapnya tetap dikenakan pajak. Nah, minimal wajib lapor teman-teman. Kemudian badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Ini adalah subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya. Sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah jadi wajib menjadi subjek pajak, baik di BUMN maupun BUMD. Nah, teman-teman bisa cek tuh apa sih yang kategori BUMN dan apa sih yang kategori BUMD. Nah, kalau dapat silakan ke komen di kolom komentar. Nah, lalu BUT teman-teman, di PPh pasal 21 ini juga disebutkan tentang BUT, Badan Usaha Tetap.
Badan usaha tetap ini merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan. Ini kategorinya teman-teman. Tempat dan kedudukan manajemennya ada, cabang perusahaannya ada, kantor perwakilannya ada. Nah, badan usaha tetap ini adalah bisa dikategorikan misalnya gedung kantor, pabrik, bengkelnya ada, gudangnya ada di Indonesia gitu. Walaupun misalnya kepemilikannya ada di luar negeri, tapi dia beroperasi di Indonesia. Misalnya terkait dengan proyeksi perakitan, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi kalau lebih 60 hari selama masa 1 tahun, nah dia menjadi subjek pajak teman-teman. Nah, bagaimana sih penggolongan subjek pajak dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008? Nah, subjek pajak ada dua teman-teman. Ada subjek pajak dalam negeri, ini masuk dalam pasal 2 ayat 3. Ada kategori subjek pajak luar negeri, pasal 2 ayat 4. Kita akan bahas satu-satu mana yang masuk dalam negeri, apa yang dimaksud dengan pajak luar negeri. Nah, di sini teman-teman yang dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Ini udah jelas nih, kalau saya misalnya KTP saya orang Indonesia. KTP saya Indonesia, tinggal saya di Indonesia, maka saya menjadi subjek pajak dalam negeri. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Artinya dia bukan orang Indonesia, tapi sudah tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan ada niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Dari luar negeri, tinggalnya lebih dari 1 tahun dan dia punya niat untuk tinggal di Indonesia lebih lama, nah maka dia akan menjadi subjek pajak dalam negeri. Atau badan yang didirikan atau yang bertempat berkedudukan di Indonesia. Jadi semua perusahaan yang didirikan di tanah air Indonesia menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, lalu apa sih subjek pajak luar negeri? Yang pertama adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tapi dia orang Indonesia. Nah, misalnya dia lagi sekolah, lagi bekerja di luar negeri, maka dia menjadi subjek pajak luar negeri. Kemudian orang pribadi yang berada di Indonesia, namun tidak lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan. Dia orang asing, ada di Indonesia, tapi tidak sampai 183 hari dia di Indonesia. Maka dia menjadi subjek pajak luar negeri. Atau yang ketiga, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat berkedudukan di Indonesia, namun yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetapnya di Indonesia. Jadi dia perusahaan luar negeri, tapi dia punya pengolahan atau pabriknya juga atau kantornya di Indonesia, maka dia menjadi subjek pajak luar negeri, teman-teman. Nah, kalau kita sudah tahu subjeknya, lalu penghasilan apa sih yang dipotong berdasarkan pasal 21 dan 26 atau masanya? Yang dipotong adalah penghasilan pegawai tetap, baik yang teratur maupun yang tidak teratur, bulanan atau misalnya sifatnya tunjangan atau sifatnya bonus. Nah, kan bonus itu tidak teratur ya, kadang ada, kadang tidak, kadang jumlahnya besar, kadang jumlahnya kecil. Nah, itu juga masuk dalam kategori penghasilan yang dipotong. Yang kedua, penghasilan penerima pensiunan yang secara teratur, bulanannya di bulanan, dapat misalnya ASN, bulanan dipotong mendapat pensiun, maka dia menjadi penghasilan yang dipotong pajak. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan sehubungan pensiun yang diterima sekaligus dalam bentuk misalnya pesangon karena ada perumahan, atau dalam bentuk dana pensiun tapi diterimanya sekaligus. Nah, itu juga menjadi penghasilan yang dipotong. Atau penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang sifatnya kadang harian, borongan. Nah, itu juga menjadi penghasilan yang dipotong.
Atau juga imbalan kepada bukan pegawai atau imbalan kepada peserta kegiatan. Nah,